Sudah dibeli sama satu PH, tetapi kemudian diperpanjang kontraknya, tapi tidak sempat diproduksi. Gitu, tidak Belum sempat sempat. diproduksi. Jadi haknya Belum udah sempat kembali ke diproduksi, Asma. haknya sudah kembali ke saya. Artinya sekarang persoalannya adalah kalau Cinta di Ujung Sajadah ini sekarang saya tawarkan ke PH gitu kan. Gimana ya gitu ya. Nah, gitu. Bisa-bisa misalnya satu PH, kebanyakan PH menganggap mungkin ini kan udah difilmkan gitu kan. Nah, yang kedua misalnya oke deh, suka dengan ceritanya, kita ubah judulnya. Saya jadi ini yang punya judul awal siapa gitu, kok jadi kayak ironis gitu ya, gitu itu gitu. Jadi ya demikianlah. Ya. Oke. Sudah Terima cukup kasih. ya. Iya Mas. Kan Mbak Asma menarik kesimpulan adanya plagiasi itu dari pemberitaan media, karena ada hubungan, katanya beberapa media menuliskan bahwa cerita film ini diadaptasi dari novel Asma Nadia, gitu kan. Nah, dari pihak film ada nggak misalnya memunculkan banner cerita ini diadaptasi dari filmnya dari bukunya Asma Nadia? Kalau nggak ada tulisan kayak gitu kan berarti yang salah medianya, Mbak Asma. Kenapa Anda nggak menuntut media yang bersangkutan untuk merevisi beritanya? Udah kamu jawab nggak? Nah, sebentar. Jadi ini sebenarnya kalau tadi kita bilang kita perlu mengklarifikasi pemberitaan, iya, ya. Tapi di luar itu juga sesungguhnya klien kami kalau tidak salah di bulan Juli ya sudah ada komunikasi. Jadi sudah menyampaikan keberatannya, lalu kemudian responnya demikian, ya. Dan kita juga kemudian berapa minggu yang lalu ya? Hari Kamis lalu. Iya, sudah melakukan klarifikasi lagi. Oh iya. By WhatsApp ya. Iya. Ya. Lalu kemudian muncul tadi statement itu tentang Pusbang, lalu kemudian sudah membuat surat juga. Jadi bukan hanya terkait pemberitaan itu saja, kalau pemberitaan itu kita hanya perlu meluruskan. Tapi di luar itu ya, ada hal yang sifatnya sangat substansial yang juga harus dikelirkan gitu loh. Antara klien kami selaku pemilik pemegang hak cipta novel Cinta di Ujung Sajadah dengan pembuat film gitu. Kalau saya boleh tambahkan, jadi gini Mas, dengan adanya pemberitaan yang mengkaitkan ke Asma Nadia, jadi ini bukan opini kita bahwa cerita itu mirip, bukan cuman prasangka kita, bahkan publik aja langsung refleks, ini Asma Nadia nih, karena di kepala mereka sudah ada Cinta di Ujung Sajadah. Ketika mereka keluar air mata ujung sajadah, oh ini Asma Nadia, karena itu sudah melekat di masyarakat. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa saya nggak tahu Cinta di Ujung Sajadah, tapi media tiba-tiba nulis dan wartawannya sudah melekat. Saya pernah dengar nih, oh ini Cinta Dewa Asma, langsung seperti itu. Nah ini buktinya nih Mas, misalnya kayak gini. Ini surga yang dirindukan ya. Kita bikin yang kedua filmnya surga yang tak dirindu. Ini kan surga yang tak dirindukan. Yang kedua surga yang dirindukan. Orang langsung tahu itu Asma Nadia. Nggak usah dibilang ini karena kata-kata yang dirindukannya itu sudah match temuannya Asma gitu. Sampai ketika Republika menerbitkan sebuah buku dari Malaysia, buku yang paling laris di Malaysia, judulnya Diagnosa. Ketika masuk, Republika lebih setuju judulnya Dokter yang Dirindukan. Karena Asma Nadia nulis di situ, dan kata-kata yang dirindukan itu sudah match dengan Asma Nadia. Jadi kalau nanti dibuat pelajar yang dirindukan, suami yang dirindukan, ini sudah menyatu dengan brand yang sudah terbentuk gitu. Nah, brand ini sudah punya daya jual, sudah punya market value gitu. Jadi ketika dipakai brand itu, maka orang yang menciptakan harus mendapat benefit dari market value yang diciptakan. Kita nggak bisa bilang media yang salah itu justru adalah orang yang sengaja menggunakan brand dan market value itu untuk mendistraksi opini, sehingga mereka merasa bahwa ini adalah brandnya ini gitu loh. Karena jadi ini justru membuktikan. Secara resmi tidak dituliskan di justru itu banner membuktikan. film, diadopsi. Justru itu membuktikan Mas, nggak pakai disebut orang langsung tahu. Itu berarti lebih kuat dari brand. Kalau ada bintang film Mas dipotret, kemudian ada namanya, berarti orangnya nggak ngetop. Tapi kalau Lionel Messi ada berita nggak pakai tulis, orang tahu itu udah ngetop. Jadi kalau ada suatu brand tanpa ditulis diadaptasi dari Asma Nadia, tapi orang langsung beropini, berarti brand Asma sudah sangat kuat. Tanpa ditulis, orang sudah seperti itu. Jadi kalau saya bilang, saya bikin lagu Here Come the Moon gitu. Terus orang bilang, lu ngikutin Beatles ya? Kalau saya bilang enggak, jelas pasti saya yang bohong gitu. Karena semua orang tahu Here Come the Sun dari Beatles. Ya kan? Kita bilang Obladi Oblidi. Orang bilang, enggak, ini kata-kata saya, enggak mungkin, lu pasti dari Beatles gitu. Jadi, karena apa? Itu sudah melekat, semua orang tahu gitu. Yang enggak tahu berarti yang salah, karena ini sudah masuk publik. Dan di hukum itu ketika sudah
ada aturannya. Berkata tidak tahu itu udah nggak bisa. Kata hukum itu ketika sudah keluar ya berarti sudah berlaku gitu loh Mas. Kalau bicara hukum kan ada fakta ya, fakta hukumnya ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada fakta media pemberitaan bahwa dihubungkan dengan Mbak Asma Nadia. Sama seperti gini Fakta Mas. hukumnya gini Nah, Mas. salurannya ke Dewan Pers. Nah, fakta hukumnya kata-kata yang Di ujung. dirindukan atau di ujung Ujung sajadah sajadah. adalah kata-kata frase yang diciptakan Asma Nadia sejak tahun 2018. Dia Itu frase faktanya, Mas. Jadi bukan misalnya gini, kalau yang dipakai sajadah saja gitu ya, maka itu masih oke lah gitu. Tapi di ujung sajadah. Jadi kalau saya mau lihat, ini Asma Nadia GR aja nih gitu ya. Asma Nadia GR aja nih. Ada kesan Kalau seperti itu. kalau saya GR, maka apakah sekian banyak media? Silakan Mas cek. Masukkan kata air mata di ujung sajadah, lalu lalu Asma Nadia, itu keluar berita tuh banyak banget. Berarti saya nggak GR harusnya. Kalau Asma Nadia aja yang GR gitu, nggak mungkin penonton pun ya yang datang itu langsung kayak auto ngetek saya gitu loh, foto dia nonton gitu, Di bulan foto Juli dia itu, dengan Mas, tiket Asma ngetik gitu. di Google di ujung sajadah. Iya, di bulan Nah, Juli bulan saya Juli ya? saya ngetik, begitu saya dengar soal film itu, saya masukkan kata kunci di ujung sajadah bulan Juli ya, sebelum tanggal 6. Dan yang keluar adalah yang pertama kali novel Asma Nadia, Cinta di Ujung Sajadah. Artinya jika ada itikat baik sebetulnya dari teman-teman produser, kalau mereka ngecek aja frase di ujung sajadah itu akan jelas, akan clear. Bukannya masih ragu nomor berapa gitu ya di mesin pencarian gitu baru keluar gitu. Kemudian ditambahkan dengan saya mencoba menyampaikan. Artinya biasanya kita setiap gala premier juga ada preskon gitu ya, dan itu sebelum preskon Mas, sebelum gala premier gitu. Jadi kenapa kita ini terkesan dibiarkan gitu loh, asumsi dari media ini gitu, padahal sebetulnya ada ruang-ruang yang itu bisa diluruskan, baik misalnya melalui press release gitu. Ini sudah banyak nih yang mengatakan seperti ini gitu ya, tolong ya bahwa ini sebetulnya itu gitu. Nah kami tidak melihat seperti itu. Dan kalau memang kata-kata di ujung sajadah tidak penting, sebetulnya ketika Juli kita ngomong bisa dengan mudah dong Iya. diubah. Oh ya udah kalau gitu mah ganti kata lain aja itu. Iya. Enggak. Karena memang kata-kata di ujung sajadahnya ini yang kalau Ibu Ana bilang substansial. Judul itu gini loh Mas, pentingnya judul ya teman-teman gitu. Mbak Asma cuma judul doang gitu kan ya. Satu, saya punya pengalaman ya dengan Pak Sunil dari Rapi Film. Iya. Novel saya judulnya Cinta dalam 99 Namamu. Pak Sunil tuh suka judulnya doang. Jadi yang beliau lakukan adalah beliau beli novelnya, tapi itu kan tadinya novelet kan, dari novelet yang sudah saya tulis. Beliau bilang, Asma boleh nggak bikin cerita lain dengan judul ini, karena saya cuma mau ngambil judulnya aja gitu. Jadi segitu berharganya gitu loh, sebuah judul gitu. Jadi saya dibayar tidak untuk cerita pada saat itu, tapi saya dibayar untuk judulnya yang dibeli oleh Pak Sunil dari Rapi Film. Seperti itu. Masih kenapa klarifikasinya baru hari ini bersamaan dengan momentum 3 jutanya film tersebut? Oh, kita malah nggak tahu sudah Bukannya berapa dari juta. kemarin-kemarin Jadi begini, sebenarnya Bu Asma itu kan sudah melakukan komunikasi sejak bulan Juli, ya. Lalu kemudian bulan ini melakukan komunikasi kembali, ya responnya demikian. Nah, Bu Asma sama seperti penulis yang lainnya selama ini, bahkan beliau juga sebenarnya pernah mengalami ini ya. Ya udahlah. Selama ini tidak mau speak up, ya kan. Lalu kemudian berkonsultasilah dengan saya. Saya sampaikan bahwa Bu Asma ya terkait dengan ini penting bagi seorang penulis ya untuk melakukan klarifikasi ya mengenai haknya yang diduga dipakai oleh orang lain ya dengan kesamaan yang sifatnya sangat substansial gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan ya tentu ini menjadi presiden buruk ya bagi penulis-penulis lainnya. Nah, berceritalah Bu Asma terkait masalah-masalah hukum selama ini dialami oleh para penulisnya dan itu miris sekali. Nah, sampai kemudian akhirnya kita putuskan. Tadinya kita mau putuskan hari Sabtu ya. Hari Sabtu, tapi kemudian saya tidak bisa, Minggu juga saya tidak bisa. Akhirnya kita ambil hari ini, hari Senin. Jadi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mau berapa juta atau berapa ratus itu ya. Karena semangatnya adalah beliau datang ke kantor saya, semangatnya justru sebenarnya yang pertama dia sampaikan,
Bu Ana, ini saya sangat peduli dengan kepentingan penulis secara keseluruhan gitu loh. Jadi bukan soal mau marah mau bagaimana, tapi memang karena ini negara hukum ya ruangnya ada, harus kita bereskan gitu loh. Harus kita, tapi kan ini, dan saya sangat mengapresiasi ya, sesungguhnya tadinya kita nggak mau kirim surat. Ya, tadinya hari Kamis itu saya Kamis tanya itu langsung gimana? saja kita Langsung preskon. aja preskon kata Mbak Ana. Gitu, tapi pertimbangan beliau berdua, Bu Ana, udah kita nggak apa-apa deh kita kirim surat dulu. Siapa tahu mereka nanti mau balas, mau klarifikasi ke kita. Nah, tapi ternyata kan sampai batas waktu yang kita tentukan tidak dilakukan. Jadi sebenarnya ini tidak ada masalah harus mencari timing, nggak ada, ya. Murni ini datanglah seorang yang merasa merasa cemas dengan karya-karyanya, berkonsultasi kepada kami, lalu ya hari ini memang waktunya yang tepat hari ini karena saya bisanya hari ini. Sebenarnya kami saya bisa ya Pak, tapi beliau berdua jangan deh Bu, kasih surat dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sesimpel Asma datang ke satu acara Iya. Muslimah, kemudian Iya. Ibu Ketemu, Ana datang, jadi bahkan kenalan, nggak ngobrol. sengaja untuk membahas itu gitu. Iya. Sesimpel itu, nggak ada hubungannya jumlah Nggak ada. penonton Nggak ada. dan nggak ada. Jadi Terus Mbak Ana bilang waktu itu kita ketemu untuk acara yang lain, habis itu kita ngobrol ya Mbak, terus Mbak Ana bilang, pas saya cerita Mbak Ana bilang, coba saya kaji dulu ya gitu, saya kaji dulu. Nah waktu akhirnya kita mau ketemu sama Mbak Ana, ayah sempat nggak setuju, udahlah nggak usah cari ini apa. Tapi saya bilang saya pengen tahu gitu kedudukannya secara hukum tuh sebetulnya seperti apa gitu dari kajian perspektif hukum gitu. Karena selama ini kan kami menyimpulkan aja, kita semua menyimpulkan gitu kan ya, misalnya harus didaftarin haki dulu gitu, harus ini harus itu gitu. Jadi dan kemarin Dan percaya diri itu menular. Iya, saya Jadi- pengen setelah ini tuh teman-teman penulis tuh berani, ya kalau Mbak Asma bisa, kita juga bisa gitu. Kalau Mbak Asma bicara, kita juga berani gitu. Dan kalau ya apa ya, maksudnya ya mudah-mudahan ini menyalakan keberanian gitu loh bagi teman-teman penulis dan menyalakan harapan juga untuk para penulis di tanah air gitu ya, bahwa mereka nggak usah ragu untuk jadi penulis gitu. Karena seperti profesi yang lain, insya Allah kita juga dilindungi. ya. Terima Oke kasih. ya. Terima kasih ya. Oke. Ini ya. Nah. Oke.